Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Geiko Tsugi sama sebelumnya atau part 10. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Sebelumnya situasi di kota Taisen menjadi semakin kacau dengan munculnya 10.000 pasukan undead yang mulai membantai semua orang di kota itu. Party Arc sendiri masih melakukan pencarian pada klan harimau yang masih ditahan sambil mengalahkan para monster yang mereka temui. Namun di tengah semua itu, tiba-tiba Sasuke muncul dan kembali menyerang mereka walaupun setelahnya langsung melarikan diri lagi. Tapi Chiyome dan Ariane sedang mengejarnya, sedangkan Arc dan Goemon masih menghadapi pasukan undead dan juga rasa gelap. Jadi kita fokus ke pengejaran mereka dulu guys. Saat itu Chiyome mengejar Sasuke melewati atap bangunan kota dan tentunya dengan perasaan yang campur aduk. Karena setelah sekian lama mencarinya, ternyata Sasuke muncul sebagai orang yang sangat berbeda walaupun penampilannya tetap sama. Tapi tindakan yang dilakukan Sasuke sangat keji dan juga sudah menjadi makhluk undead yang berarti Sasuke sudah pernah mati. Hal itulah yang membuat Chiyome diliputi perasaan yang sangat rumit, namun dalam hati kecilnya, Chiyome masih berharap kalau Sasuke bisa diselamatkan dan kembali ke desa klan Jishin. Bahkan sambil menyerangnya dari belakang menggunakan shuriken airnya, Chiyome terus memanggil nama Sasuke dan memintanya untuk berhenti. Cukup lama pengejaran itu berlangsung sampai akhirnya tiba-tiba Goemon sudah menyusul mereka dan dengan serangan buminya yang sangat kuat, Goemon menyerang Sasuke dari samping. Walaupun Sasuke bisa dengan mudah menghindarinya dan bahkan membuat Goemon jatuh ke tanah dengan sangat keras. Chiyome yang masih kaget sempat menegur Goemon untuk jangan menggunakan serangan sekuat itu karena bisa melukai Sasuke dengan fatal. Tapi dengan pelan Goemon menyadarkan Chiyome kalau Sasuke saat ini sudah menjadi undead atau dengan kata lain cuma mayat hidup tanpa jiwa. Goemon juga mengatakan jika kita tidak menghentikannya di sini dan tetap membiarkannya berkeliaran seperti itu, maka bisa mencoreng nama klan Jishin dan harga diri Sasuke sendiri. Saat itu Sasuke mulai menyerang menggunakan dua senjata dan elemen anginnya, sedangkan Chiyome dan Goemon dengan cepat langsung memblokirnya. Namun setelahnya Chiyome kebanyakan ngelamun di tengah pertarungan dan itu membuat Goemon harus melindunginya sekaligus menghalau serangan Sasuke yang tidak henti. Apalagi Sasuke sangat ahli dalam serangan jarak dekat ataupun jarak jauh, dan semua shuriken yang dilemparkannya bisa dia kendalikan menggunakan elemen anginnya. Jadi walaupun sudah ditangkis semuanya, shurikennya masih bisa kembali menyerang dari sisi yang lain dan arah serangannya bisa dibelokkan kapanpun Sasuke mau. Soalnya elemen utamanya adalah angin dan itu memungkinkan Sasuke mengubah serangannya dari jarak jauh. Tentu saat itu Goemon sangat kewalahan dan bahkan tubuh besarnya sempat membentur dinding dengan sangat keras. Tak lama kemudian Ariane juga ikut bergabung dalam pertarungan itu, namun di saat itu juga pasukan rasa segelap juga ikut menyerang, jadi terpaksa Ariane kembali melawan para monster itu atau tidak bisa membantu Goemon. Perlahan area di sekitar Ariane dipenuhi oleh api dan para monster mulai terbakar satu persatu. Sedangkan Goemon masih bertarung melawan Sasuke dengan sangat sengit, tapi Chiyome yang berusaha membantu Goemon masih ragu-ragu untuk menyerang Sasuke dan itu malah membahayakan dirinya sendiri. Sampai akhirnya Sasuke mengeluarkan shuriken dibarengi dengan elemen anginnya dan sebagian dari serangan itu mengarah ke Chiyome, tapi Goemon yang saat itu juga menerima serangan tidak mungkin untuk membantunya. Jadi Goemon hanya berteriak supaya Chiyome fokus pada pertarungan karena setelah mengeluarkan serangan shurikennya, Sasuke dengan cepat menggunakan dua senjatanya dan melesat ke arah Chiyome. Tentu itu adalah serangan yang sangat fatal jika sampai mengenai Chiyome. Untung di momen yang sangat singkat itu Chiyome sudah kembali fokus dan dengan dua pedang kecilnya dia menangkis tebasan Sasuke di udara. Tidak hanya itu, di waktu yang bersamaan Chiyome juga mengeluarkan shuriken air yang lebih banyak dari shuriken Sasuke. Walaupun Sasuke masih bisa menghindari sebagian shuriken Chiyome, tapi sebagian shuriken lainnya setelah itu mengenai kaki Sasuke dan itu membuatnya terluka. Sepertinya di sini Chiyome sudah bisa mengendalikan emosinya sendiri atau tidak lagi ragu untuk menghentikan Sasuke. Karena ia tidak ada gunanya mengharapkan hal yang tidak mungkin terjadi dan faktanya Sasuke sudah menjadi mayat hidup tanpa jiwa. Bahkan dia tidak ragu menyerang Chiyome dan Goemon dengan serangan yang mampu membunuh mereka. Apalagi saat itu Goemon kembali disibukkan oleh datangnya para monster yang semakin lama semakin banyak. Jadi mau tidak mau Chiyome harus menghadapi Sasuke dan membunuhnya sendiri. Di sini Chiyome mulai menciptakan serigala airnya dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari biasanya dan itu langsung menyerang Sasuke dari semua sisi. Lalu di saat yang bersamaan Chiyome mendekati Sasuke dari sisi yang lain dan melancarkan shuriken airnya. Jadi serangan demi serangan menghujani tubuh Sasuke dan itu membuatnya kerepotan. Bahkan dua serigala air Chiyome berhasil menggigit tubuh Sasuke dan juga mengunci pergerakannya.
Di tengah momen itu, Chome kembali mengingat latihannya bersama Sasuke di masa lalu dan itu adalah hari-hari yang sangat indah. Simpelnya mereka berdua di masa lalu sudah sering melakukan pertarungan seperti itu, cuma bedanya kali ini pertarungan di antara keduanya menyangkut hidup dan mati atau bukan lagi sekedar latihan. Namun karena hal itu juga, Chome sangat paham dengan gerakan Sasuke di tengah pertarungan dan teknik apa yang biasa digunakan jika dalam keadaan terdesak seperti itu. Nah, saat itu sebelum Sasuke melepaskan diri dan menggunakan teknik anginnya, Chome langsung melemparkan pisau kecil ke wajah Sasuke walaupun Sasuke masih sanggup menangkisnya. Tapi Chome juga sudah memprediksi hal itu, jadi di waktu yang bersamaan, Chome dengan cepat meraih kaki Sasuke yang masih terluka. Lalu setelah menyentuh lukanya, Chome menggunakan teknik jarum darahnya dan itu menciptakan jarum darah dari dalam tubuh Sasuke atau meledakkan darahnya. Tentu serangan itu sangat mematikan dan akhirnya membuat Sasuke sampai sekarat walaupun dia sudah menjadi undead. Tapi entah bagaimana, Chome merasa kalau sebenarnya Sasuke masih sanggup menghindar sebelum Chome menyentuh luka di kakinya. Tapi entah kenapa Sasuke tidak melakukan upaya itu dan seperti sengaja menerima serangannya. Jadi di sini Chome yang sedang memeluk tubuh Sasuke yang sudah sekarat bertanya, "Kenapa kau tidak menggunakan teknik ninjamu yang lebih kuat untuk melawan balik dan bahkan gerakanmu penuh dengan celah?" Lalu secara mengejutkan Sasuke menjawab, "Kau sudah menjadi lebih kuat dan aku sangat senang karena kau sendiri yang menghentikanku." Mendengar itu Chome langsung menangis dan terus bertanya mengapa. Di sini entah bagaimana Sasuke kembali mendapatkan kewarasannya atau kembali mengenali Chome dan juga Goemon. Padahal harusnya setelah orang itu menjadi undead tidak akan ingat apapun mengenai masa lalunya dan cuma menjadi mayat hidup tanpa jiwa. Walaupun ia tetap saja tubuh Sasuke sudah terluka sangat parah dan perlahan mulai hancur. Namun Chome yang masih menangis berniat mencari Ark dan mengatakan pada Sasuke, "Kalau temanku sanggup menyembuhkanmu, jadi tunggu di sini sebentar." Tapi tiba-tiba Goemon mendekatinya dan menghentikan Chome. Lalu Goemon mengatakan sihir penyembuhan tidak akan mungkin mengembalikan jiwa orang yang sudah mati dan sudah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Sasuke. Dan sebenarnya Chome juga tahu itu. Di sini dengan suara yang pelan Sasuke meminta Chome untuk jangan lagi menangis karena Sasuke sangat senang ternyata Chome sendiri yang menghentikannya. Lalu sebelum menghilang sepenuhnya, Sasuke meminta tolong pada Goemon untuk selalu menjaga Chome dan juga awasi pihak gereja. Walaupun di sini Chome dan Goemon masih belum paham apa maksudnya awasi pihak gereja. Barulah setelah itu tubuh Sasuke melebur menjadi debu dan muncul satu kristal merah yang memang sudah menyatu dengan tubuhnya atau kristal roh janji. Tentu Chome langsung mengambil kristal itu dan kembali menangis di pelukan Aryani. Lalu kita pindah ke tempat lain guys. Setelah Ark menyelamatkan ibu dan anak sebelumnya, dia langsung menuju ke tempat lain untuk mencari Goemon, Aryani, ataupun Chome. Tapi setelah berkeliling kota dan memasuki kota lebih dalam menggunakan Dimension Move-nya, tetap tidak menemukan satu pun di antara mereka. Tentu di sepanjang jalan dia sambil membantai para monster dan juga pasukan undead dengan jumlah yang sangat banyak. Sampai akhirnya Ark tiba di pusat kota dan melihat masih banyak monster yang mengelilingi sebuah bangunan. Bahkan pasukan undead yang berkumpul di sekitar bangunan itu sangat banyak dan setelah melihatnya lebih dekat, ternyata banyak manusia yang berusaha memasuki bangunan itu dan mereka sampai berdesak-desakan. Tentu banyak dari mereka yang mulai dibunuh oleh pasukan undead dan juga satu persatu dimakan oleh raksasa gelap. Ya, bangunan besar itu adalah gereja tempat Karos tinggal dan sepertinya warga kota berharap mendapat perlindungan darinya atau tidak ikut lari bersama sebagian warga kota lainnya. Lalu tak lama kemudian terdengar suara kemarahan dari dalam gereja dan perlahan manusia yang sudah masuk ke dalam mulai keluar gereja dengan sangat panik. Tapi ya tentu mereka cuma jadi makanan para monster dan itu adalah situasi yang sangat mengerikan. Bahkan tak lama setelah itu muncul satu monster dengan ukuran yang sangat besar dan bagi Ark wujudnya sangat menjijikan. Karena tubuhnya dipenuhi oleh wajah manusia yang kesakitan atau seperti gabungan banyaknya manusia yang menggeliat ingin keluar dari tubuh besar itu. Monster mengerikan itu adalah Kardinal Karos dan itu adalah wujud aslinya. Saat itu dia mulai melahap apapun yang ada di sekitarnya, entah itu manusia ataupun semua monster lain yang mendekatinya. Sepertinya Karos sangat marah karena mungkin semua rencananya gagal dan bahkan belum sempat dia jalankan. Tentu Ark yang melihat itu langsung menggunakan langkah dimensi untuk mendekatinya dan tanpa basa-basi dia langsung menebas tubuh Karos menggunakan pedang besarnya. Tapi ternyata Karos dengan cepat bisa menghindarinya. Walaupun tubuhnya sangat besar, tapi ternyata Karos punya kelincahan yang luar biasa. Setelah itu Karos yang dibuat semakin marah dengan cepat menghantam tubuh Ark dengan sangat keras menggunakan sebagian tubuhnya yang bisa memanjang. Walaupun Ark sanggup menangkis serangan itu dengan perisai mistiknya dan itu semakin membuat Karos murka. Bahkan tak lama setelah itu, Ark kembali menebas tubuh Karos di beberapa sisi dan itu berhasil memotong kaki dan juga ekor besarnya.
Tidak hanya sampai situ, Ark juga terus menyerang Karos menggunakan pedang suci yang sudah ditingkatkan dan juga skill judgment yang bisa menciptakan pedang cahaya dari tanah. Sedangkan di saat Karos menyerang balik ataupun menghindar, Ark selalu menggunakan langkah dimensi untuk pindah ke titik butanya. Karena tubuh Karos sangat besar dan itu menyulitkan pandangannya sendiri. Jadi di sini Karos mendapatkan banyak luka di semua tubuhnya dan tidak sanggup untuk mengimbangi kecepatan Ark. Walaupun semakin melukainya, Ark juga semakin terganggu oleh semua jeritan kesakitan yang dikeluarkan dari semua wajah di tubuh Karos. Lalu tak lama kemudian perlahan semua lukanya kembali pulih dan bahkan muncul banyak sekali tangan atau tentakel dari tubuhnya. Dan itu semakin menyulitkan Ark untuk menyerangnya. Tidak hanya itu, Karos juga mengeluarkan jeritan yang sangat keras dan itu semakin melemahkan tubuh musuhnya. Jadi walaupun Ark sudah menutup telinganya, tetap saja tubuhnya menerima efek dari jeritan Karos. Terpaksa di sepanjang pertarungan, Ark terus menggunakan sihir pemulihan, apalagi Ponta juga ikut terkena efeknya. Ark berpikir kalau hanya menggunakan serangan kuat saja tanpa daya hancur yang sangat dahsyat tidak akan bisa membunuh Karos, karena semua lukanya akan kembali pulih. Jadi butuh skill kuat untuk melenyapkan tubuhnya dalam sekali serangan atau menggunakan serangan cepat yang melampaui tingkat regenerasinya. Namun di wilayah sekitar gereja masih banyak manusia yang berlindung, jadi di sini Ark memilih untuk menggunakan serangan cepat saja tapi juga punya daya hancur yang cukup besar. Saat itu Ark meminta Ponta untuk menjauh lebih dulu dan setelah itu dia mulai mengeluarkan skill tingkat tinggi dari kelas summonernya, yaitu memanggil sang penjaga waktu Aion. Perlahan makhluk dengan wujud ular berkepala singa mulai muncul dan perlahan melingkari tubuh Ark atau menyatu dengan tubuhnya. Tidak seperti makhluk summoner lainnya yang akan bertarung sendiri dan menghajar musuhnya, Aion lebih memberikan buff dengan cara menghentikan waktu di tubuh Ark. Jadi selama 3 menit status Ark bakalan dikunci karena waktu di tubuhnya telah dihentikan, yang berarti selama 3 menit itu serangan apapun tidak akan mempan badannya. Tanpa buang-buang waktu di sini Ark mulai maju dan mendekati Karos, sedangkan Karos sendiri mengeluarkan semua serangan terkuatnya dari mulai hantaman tentakelnya yang sangat banyak, lalu jeritan dan semburan cairan korosinya, dan itu semua mengenai tubuh Ark dengan sangat telak. Tentu Karos sempat berpikir kalau Ark tidak akan mungkin bertahan setelah menerima semua serangan itu, dan itu membuat Karos sampai tertawa kegirangan. Namun tak lama kemudian ternyata Ark masih berjalan dengan santainya dan tidak ada luka satupun di tubuhnya. Karos yang mulai panik kembali menyerang dengan sangat brutal, tapi Ark juga kembali menerima serangan itu dengan sangat percaya diri. Sampai akhirnya Ark mengeluarkan skill bernama Cross Advance, yaitu serangan yang menciptakan salib super besar dan itu langsung menancap di tubuh Karos lalu melenyapkannya tanpa ampun. Bahkan tidak ada yang tersisa dari tubuh besarnya dan tentu serangan sekuat itu jauh melampaui tingkat regenerasinya. Jadi dengan itu akhirnya salah satu kardinal yaitu Karos Asedia Industria telah lenyap selamanya. Situasi di luar gereja juga sepertinya mulai tenang dan para monster sudah berhasil dilenyapkan oleh pasukan Klan Harimau dan juga sebagian party Ark. Karena sebelumnya begitu mereka merasakan lonjakan kekuatan yang sangat dahsyat dari tengah kota, mereka langsung menuju ke tempat itu. Begitu juga dengan Ariane, Chome, dan juga Goemon, tapi begitu mereka memasuki bangunan gereja, ternyata semuanya sudah diatasi oleh Ark. Walaupun seperti biasa, dampak dari kerusakan akibat pertarungannya juga cukup besar. Di sini Ark yang melihat Chome masih kelihatan sedih sambil memegang sebuah kristal memutuskan tidak menanyakan apapun tentang Sasuke. Karena dari ekspresinya saja sudah kelihatan kalau Sasuke pasti sudah dilenyapkan dan kristal roh yang dipegangnya pasti milik Sasuke. Jadi akhirnya dengan itu masalah di kota Tazen sudah berhasil diatasi dan pasukan Klan Harimau langsung kembali ke wilayah Guana Prairie. Begitu juga dengan party Ark yang ikut bersama mereka dan biarkan manusia di kota Tazen memulihkan kota mereka sendiri. Lalu selanjutnya kita masuk ke epilog di volume 5-nya guys. Sebelumnya kan sudah diceritakan kalau Kekaisaran Revlon Barat dan Timur sedang melakukan peperangan di wilayah perbatasan mereka. Nah, di sini sang Kaisar Dominatus sampai turun ke medan perang dan memimpin pasukannya sendiri. Karena mungkin dia yakin pasukannya bakalan memenangkan peperangan itu dan bahkan mereka sudah hampir menguasai wilayah Tiseng. Lalu di tempat lain, tepatnya di kota Alsus yang menjadi pusat dari agama suci atau istana Thanatos, saat itu para kardinal semuanya berkumpul dan mulai mendiskusikan kematian Karos dan juga menghilangnya Sasuke. Namun seperti biasa para kardinal saling sindir satu sama lain dan itu memperlihatkan sifat utama atau dosa besar mereka masing-masing. Namun begitu Thanatos datang, mereka semua langsung diam dan memberikan sapaan pada tuannya. Ada beberapa hal yang mereka bahas di sini, tapi gue jelasin intinya aja guys. Kalau dilihat dari pembicaraan mereka, sepertinya Karos merupakan kardinal yang paling lemah dan juga bodoh.
Bahkan sebagian dari mereka menganggap kalau dari awal Carlos tidak pantas menyandang gelar kardinal. Tapi sebagian lainnya menganggap kalau Carlos cukup berguna dan sudah melakukan tugasnya dengan baik. Apalagi yang membeli dan menciptakan 7 kardinal juga adalah Thanatos sendiri. Jadi jika menganggap Carlos tidak pantas, berarti sama saja menyalahkan keputusan tuanya atau Thanatos. Di sini sebenarnya mereka juga belum paham kenapa Thanatos menginginkan kehancuran pada kota Tazen dan apa tujuannya. Mungkin ya tujuannya cuma untuk kesenangan atau gabut aja, tapi begitu mendengar ada kesatria yang mampu mengalahkan Carlos, entah kenapa Thanatos sampai tersenyum dan kelihatan sangat senang. Padahal semua kardinal hampir tidak pernah melihatnya tersenyum dan selalu kelihatan bosan. Mungkin sudah sangat lama Thanatos menantikan musuh kuat yang sanggup mengalahkan bawahannya dan juga mengagalkan rencananya. Karena walaupun Carlos dianggap paling lemah di antara 7 kardinal lain, tetap saja dia sangat kuat jika dibanding kesatria kuat pada umumnya. Jadi kesatria dengan armor perak yang telah mengalahkan Carlos atau arc yang mereka maksud tidak bisa dianggap remeh, dan jika dibiarkan dia bisa menjadi masalah ke depannya. Lalu di sini mereka juga kembali membahas peperangan antara Revlon Timur dan juga Barat, tapi entah apa yang akan mereka lakukan. Cuma satu hal yang pasti, kalau Thanatos berniat melakukan sesuatu yang besar yang bahkan bisa mengembarkan dunia. Tapi tentunya hal yang buruk dan itu sudah lama dia nantikan. Yaitu epilog di volume 5-nya sekaligus mengakhiri volume ini. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke volume 6-nya dan kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.